Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Oke teman-teman, di serial Killer hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah pembunuhan. Dan ini merupakan salah satu kisah pembunuhan yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang sejarah Malaysia. Kasus ini lumayan kasus besar, mirip dengan kasusnya Nuril Jazlin di video aku yang sebelumnya. Kalian bisa tonton kalau kalian belum nonton. Dan yang bikin miris lagi, sebenarnya korban ini memiliki beberapa kali peluang untuk diselamatkan. Tapi apalah daya, hingga akhirnya korban ini ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dalam keadaan seluruh tubuhnya terbakar, dan bahkan bagian kaki ke bawah itu sangat-sangat mengenaskan. Jadi udah hancur banget. Dan banyak sekali fakta-fakta yang mengejutkan sepanjang berlakunya kasus ini. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke kisah lengkapnya, aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga klik like-nya. And then jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Seperti biasanya sebelum kita masuk ke kronologi ceritanya, kita harus mengenal dulu nih latar belakang dari korban yang akan aku ceritakan nanti. Dia adalah Kenny Ong, dia lahir 18 Juli 1984. Dan Kenny ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dan keluarga Kenny ini digambarkan sebagai keluarga yang sangat harmonis, keluarga yang saling menyayangin, dan sejauh ini tidak pernah terdengar desas-desus atau kabar buruk tentang keluarga Kenny ini. Dan juga Kenny ini digambarkan sebagai anak yang sangat ceria, anak yang bikin mood booster teman-teman di sekitarnya. Dan juga Kenny ini digambarkan sebagai anak yang asik gitu. Masa depan Kenny ini dibilang sangat cerah. Jadi setelah dia lulus SMA, Kenny ini melanjutkan kuliah di Amerika. Dan setelah dia lulus dari perkuliahannya itu, dia bekerja di sebuah perusahaan teknologi gitu sebagai analisis teknologi. Dan dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Brandon. Akhirnya mereka berdua menikah dan hidup bahagia di Amerika. Sejauh ini kehidupan Kenny sangat sempurna, sangat bahagia, memiliki orang tua yang sangat bahagia, sangat mensupport dia, memiliki suami yang sangat mencintai dia, dan teman-teman yang banyak di sekelilingnya. Hingga akhirnya pada tahun 2003, Kenny ini mendapatkan kabar dari Malaysia bahwasannya ayahnya ini sakit keras, ayahnya menderita kanker, dan ini yang membuat Kenny ini terpanggil untuk pulang merawat ayahnya. Jadi akhirnya Kenny ini pulang ke Malaysia sendirian tanpa ditemanin oleh Brandon suaminya, karena suaminya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, jadi hanya Kenny lah yang terbang ke Malaysia. Setelah beberapa bulan dia menjagain ayahnya, dia merawat ayahnya, hingga datanglah di suatu waktu ayahnya harus menjalani operasi besar, dan mereka semua itu berkumpul untuk mendoakan keberhasilan operasi ayah Kenny ini. Dan akhirnya operasi ayah Kenny ini berhasil. Pastinya kabar ini membuat Kenny sangat senang, sangat bahagia sekali. Kesembuhan ayah Kenny ini juga mengartikan bahwasanya Kenny udah bisa pulang lagi ke Amerika untuk bertemu dengan suaminya. Pastinya Kenny bahagia banget, tapi sebelum Kenny ini pulang ke Amerika, dia berpikiran gak ada salahnya deh kayaknya kalau aku nongkrong sama teman-temanku dulu. Secara kan selama ini dia udah lama gak ketemu sama teman-temannya, dan juga selama dia di Malaysia, Kenny ini sibuk ngurusin ayahnya, jadi gak ada waktu buat bertemu sama teman-temannya. Akhirnya Kenny ini menghubungin semua teman-temannya, teman-teman deketnya, untuk mengadakan sebuah farewell party gitu dan happy-happy bareng sama teman-temannya. Hingga datanglah di hari itu 13 Juni 2003, Kenny ini memesan sebuah tempat makan di restoran untuk makan malam bareng sama teman-temannya ini. Dan gak ketinggalan, di makan malam itu Kenny juga mengajak ibunya dan adik tunggalnya ini. Kenny pergi ke sana menggunakan mobil ibunya, tapi sayangnya Kenny ini datang telat banget, hingga akhirnya mereka bertiga itu harus buru-buru untuk datang ke tempat makan tersebut. Dan yang bikin lamanya lagi, Kenny itu kesulitan untuk mencari tempat parkir karena penuh. Jadi akhirnya Kenny ini mendapatkan sebuah tempat parkir yang di basement, di pojok, yang lumayan gelap, lumayan sepi. Nah di sini tuh ibunya udah mempunyai firasat yang nggak baik gitu, yang nggak enak, dan ibunya tuh mengatakan ke Kenny, "Nah, kenapa sih harus di sini? Coba aja yuk cari tempat parkir yang lainnya yang lebih ramai." Tapi karena udah telat, ya udah Kenny tuh menenangkan ibunya, "It's okay mam, gak apa-apa di sini aja, aman kok. Lagian kita udah telat nih. Udah yuk langsung aja kita masuk ke restorannya." Akhirnya ya udah mamanya nurut aja ya, ngalah aja. Akhirnya mereka tetap parkir di tempat yang sepi tadi, dan mereka berdua bergegas masuk ke restoran. Udah akhirnya mereka tuh seneng banget di restoran itu, mereka happy, mereka ngobrol-ngobrol.
Mereka bahagia banget lah pokoknya, hingga nggak terasa waktu udah menunjukkan pukul 10 lebih. Dan di sini ibunya Kenny ini udah kelihatan sangat kelelahan gitu. Kenny nggak enak dong ngebiarin ibunya kelelahan dan masih di tempat yang seramai itu. Jadi Kenny ini berinisiatif untuk mengantarkan ibunya pulang terlebih dahulu dan dia akan balik lagi untuk nongkrong-nongkrong sama teman-temannya ini. Dan setelah itu Kenny ini pamit kan ke teman-temannya, guys aku mau nganterin ibuku dulu ya pulang, nanti habis ini aku balik lagi ke sini kok, kalian jangan kemana-mana. Dan pada saat mereka udah mau pulang ini, mereka kan ngantri nih mau bayar tiket parkir. Jadi kalau di Malaysia itu bayarnya tuh di akhir, nggak di awal. Kalau kita kan biasanya parkir tuh bayar di awal gitu ya. Kalau di Malaysia tuh enggak. Jadi karcis yang kita dapat di awal tadi dibayarkan ke kasir dulu, habis itu mereka tuh dapat kayak bukti pembayaran struk gitu. Nah struknya ini bakal dipakai buat ngebuka portal pas mereka ini mau keluar. Jadi pas mereka datang tadi, tiket parkirnya itu ketinggalan di mobil, tapi karena buru-buru jadi Kenny ini memutuskan buat ngambil tiket parkirnya nanti aja pas pulangnya. Jadi pas mereka mau pulang itu ibunya dan adiknya tuh disuruh ngantri dulu buat bayar si tiket parkirnya tadi, dan si Kenny ini ngambil tiket parkir ke mobil. Ya udah dong, Kenny pergi tuh ke mobil buat ngambil tiket parkir dan ibu sama adiknya itu ngantri. Dah setelah 20 menit berlalu dan mereka tuh udah maju, semakin maju, udah deket sama kasirnya itu buat bayar tiketnya, tapi si Kenny ini nggak datang-datang. Akhirnya adiknya itu nelpon kakaknya itu. Pertama itu berdering tapi nggak diangkat-angkat. Sampai beberapa kali adiknya ini nelpon tetap nggak diangkat-angkat. Dan kemudian ibunya mulai panik dong. Ibunya nyoba juga nelpon Kenny ini juga nggak diangkat-angkat. Nggak biasanya si Kenny ini kayak gini. Dan setelah teleponnya nggak diangkat-angkat, adiknya dan ibunya itu nyoba nyusulin ke tempat mobil mereka terparkir. Dan apa yang terjadi, ternyata saat mereka itu menjemput Kenny ke tempat parkirnya tadi, mobilnya Kenny udah nggak ada dan Kenny-nya juga udah nggak ada. Sontak ini bikin mereka bingung banget. Nggak mungkin dong si Kenny itu bisa pergi tanpa tiket karena kan portalnya tertutup, jadi nggak bisa lewat. Dan juga Kenny itu nggak mungkin meninggalkan orang tuanya dengan cara yang seperti itu. Kenny bukan tipe orang yang kayak gitu, ya nggak mungkin dia meninggalkan adiknya dan ibunya di situ begitu aja tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Dan kemudian ibu dan adiknya itu balik lagi, masuk lagi ke mall ke tempat teman-temannya nongkrong tadi, mengabarkan kalau si Kenny ini nggak bisa dihubungin dan mobil dan orangnya itu udah nggak ada. Kemudian teman-temannya ini mencoba untuk menghubungi Kenny, nggak diangkat-angkat, dan akhirnya handphone Kenny ini tidak bisa dihubungin lagi atau sudah tidak aktif lagi. Pastinya ini bikin teman-teman Kenny ini sangat khawatir ya. Akhirnya mereka semua itu berkeliling Kuala Lumpur buat nyariin Kenny, nyariin petunjuk Kenny. Dan ibunya tuh melihat ada beberapa CCTV di area parkiran itu. Ibunya kemudian menghubungin keamanan mall itu dan meminta untuk melihat rekaman CCTV area parkir. Dan apa yang mereka dapat dari rekaman CCTV itu, mereka melihat mobil Kenny ini melaju sangat kencang dan kelihatan samar-samar di dalam mobil itu dikendarai oleh seorang laki-laki, dan di samping laki-laki itu terlihat seorang perempuan yang kayak meringkuk ketakutan gitu. Dan sontak ini bikin keluarga Kenny itu semakin khawatir, teman-teman Kenny juga khawatir, dan mereka membuat laporan ke pihak kepolisian atas dugaan penculikan. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2003, jadi belum sampai 24 jam menghilangnya Kenny ini, mobil Kenny ini ditemukan terparkir di pinggir jalan gitu, dengan keadaan salah satu bannya itu udah pecah, udah rusak, dan juga di jok belakang mobil itu terdapat bercak-bercak darah. Dan lanjut pada tanggal 17 Juni 2003, seseorang menemukan ada mayat yang sudah terbakar di sebuah lubang. Dan 3 hari setelah penemuan mobil Kenny ini, 17 Juni 2003, Malaysia kembali digemparkan dengan kabar penemuan seorang mayat di sebuah lubang di pinggir jalan dengan keadaan 90% tubuh mayat ini sudah terbakar dan sudah tidak bisa dikenalin. Sontak kabar ini menggegerkan seluruh Malaysia, hingga 1-2 jam kemudian lubang itu langsung didatangin oleh para reporter dan orang-orang sekitar. Mereka semua berspekulasi bahwa itu adalah jasad Kenny, tapi pada saat itu jasad itu belum diautopsi. Kemudian setelah diperiksa, jasad ini dipastikan meninggal karena dicekik dan juga karena ditusuk. Setelah itu di bagian abdomen jasad ini mengalami kerusakan atau luka yang sangat parah, yang mana ini menandakan bahwasanya jasad ini sudah diperkosa sebelum ataupun sesudah dia meninggal. Dan benar saja, setelah keluarga Kenny ini dites DNA dan sesuai dengan susunan giginya, juga akhirnya dipastikan bahwa
bahwasanya jenazah yang sudah terbakar itu adalah Kenny Ong. Lalu kepolisian melanjutkan investigasi untuk mencari siapakah pelaku yang sudah melakukan hal keji itu kepada si Kenny Ong. Dan sehari setelahnya kepolisian menemukan titik terang di mana ada seorang polisi yang memberikan keterangan bahwa pada tanggal 13 malam saat kepolisian ini melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan kejahatan gitu di Kuala Lumpur, sekitar hampir tengah malam dia melihat mobil berwarna ungu yang mirip sekali dengan mobil Kenny Ong ini terparkir di pinggir jalan. Jadi polisi ini menghampiri mobil tersebut dan mengetuk nih kaca mobilnya untuk menanyakan apa yang dilakukan mobil tersebut di tempat sepi. Di sini polisi itu menjelaskan bahwa di dalam mobil itu ada satu orang laki-laki dan ada satu orang perempuan Chinese, dan perempuan itu terlihat sangat ketakutan sehingga kepolisian ini mengulur waktu untuk mencari keterangan dari dua orang yang ada di mobil ini. Di sini laki-laki Melayu ini menjelaskan bahwasanya mereka itu hanya ngobrol-ngobrol masalah keluarga gitu, dan kemudian polisinya itu meminta identitas mereka berdua itu. Mereka berdua memberikan identitasnya ke polisi itu. For your information teman-teman, jadi pada saat patroli ini polisi ini nggak menggunakan seragam polisi, jadi dia menggunakan baju kaos preman gitu biasa. Dan setelah polisinya ini minta keterangan, minta apa sih identitasnya tadi, polisi ini melirik ke si perempuan Chinese yang ada di sebelahnya itu. Lah si perempuannya ini berusaha buat ngasih kode ke polisi kayak minta bantuan gitu dengan tangan kayak memohon gini loh, kayak memohon gitu. Tapi pada saat si cowoknya itu noleh ke si ceweknya tuh langsung nurunin tangannya gitu. Terus kalau cowoknya itu lihat ke polisinya lagi ngobrol sama polisinya gini, ceweknya tuh gini lagi, minta tolong lagi ke cowok yang ada di luar yang polisinya itu tadi. Dan kemudian polisinya itu nyuruh si Kenny untuk turun dari mobil. Coba deh kalian turun dulu dari mobil gitu. Di sini cowok Melayu itu nggak mau dan nggak terima nih. Jangan-jangan dia nggak terima, marah-marah. Dia langsung naikin kaca mobilnya dan berusaha untuk kabur. Dan di sini polisinya langsung sigap, dia langsung nembakin ke arah ban itu sebanyak 2 kali. Tapi pengendara mobil itu nggak tinggal diam, dia tetap aja pergi pakai mobil yang udah ditembak bannya sama polisi tadi. Tahu mobilnya itu kabur, pasti ada yang nggak beres dong. Polisi itu balik lagi ke motornya, lari ke motornya untuk ngejar si mobil itu tadi. Tapi mobilnya tuh kenceng banget hingga akhirnya polisi ini kehilangan jejak mobil tersebut. Tapi di sini pengendara mobil tadi lupa kalau dia itu udah ngasih identitasnya ke polisi tadi. Easy banget dong, dia udah dapetin identitas si pengendara cowok dan juga si cewek yang minta tolong tadi. Setelah diselidikin, ternyata dua identitas yang dibawa sama polisi tadi adalah Ahmad Najib dan juga Kenny Ong. Nah sampai sini udah jelas ya, orang yang terakhir kali bersama Kenny Ong adalah Ahmad Najib ini. Nah kepolisian ini langsung berusaha mencari si Najib ini, mencari identitas si Najib, dan ternyata identitas yang ada di KTP si Najib ini adalah identitas palsu alias alamat palsu teman-teman. Jadi si Najib ini memasukkan identitasnya dan juga memasukkan data pekerjaannya. Kepolisian masih bisa mencari data Najib ini. Akhirnya mereka mendapatkan nih alamat tempat tinggalnya Najib dan diketahui bahwasanya Najib ini pekerjaannya sebenarnya adalah sebagai pencuci kabin pesawat dan tinggal bersama istrinya. Jadi kepolisian ini berusaha mengintai rumah Najib selama beberapa hari hingga akhirnya pada tanggal 20 Juni 2003, 7 hari setelah kejadian itu, Ahmad Najib ini langsung diamankan dan dimintain keterangan. Sampai sini Ahmad Najib ini nggak mengelak sama sekali. Biasanya kalau pembunuh itu di awal-awal pasti dia ngelak, bukan aku pembunuhnya bla 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 bla, tapi Ahmad Najib ini sama sekali nggak mengelak. Dia diam aja, artinya membenarkan semua asumsi kepolisian. Dari rumah Najib, kepolisian ini juga mengamankan beberapa barang bukti seperti celana jeans Najib, kemeja Najib, dan beberapa bukti lainnya. Dan di celana Najib ini ditemukan ada darah, yang mana itu adalah darahnya Kenny Ong. Dan juga setelah si jasad Kenny Ong tadi diautopsi, ternyata di area kewanitaan Kenny Ong ini terdapat sperma, dan setelah dites ternyata itu cocok sama sperma si Najib ini. Secara otomatis berarti udah fix banget kalau Najib ini pelakunya. Dan setelah diinterogasi, Najib ini menjelaskan dia melakukan itu tanpa adanya perencanaan. Jadi ceritanya pada malam itu si Kenny itu nggak disadari dia ketemu sama Najib di parkiran. Si Kenny itu kayak setengah nunduk gitu loh teman-teman, kepalanya masuk ke dalam mobil.
untuk mencari tiket parkir. Jadi di situ si Najib ini nggak menghilangkan kesempatan, nggak menyia-nyiakan kesempatan. Si Najib langsung mendorong pinggangnya Kenny untuk langsung masuk ke dalam mobil, dan Najib langsung ikut masuk ke dalam mobil. Langsung si Najib ini bawa pergi si Kenny. Selagi Najib bawa pergi si Kenny ini, Najib itu sambil menodongkan pisau gitu ke perutnya Kenny. Jadi si Kenny ini nggak berani melawan sama sekali. Setelah itu hampir pukul 4 pagi hingga akhirnya Najib ini menghabisi nyawa Kenny dengan cara menusukkan pisau tadi ke perutnya si Kenny. Nah dari sini Kenny udah mulai mengalami pendarahan hebat dan Kenny udah mulai kehilangan kesadarannya. Di sini Najib membawa Kenny ke sebuah kayak pembatas jalan gitu. Dia dudukin Kenny di situ sambil dia tuh berpikir mau dikemanain nih mayat Kenny. Gak jauh dari situ Najib ini melihat sebuah lubang konstruksi gitu. Jadi si Kenny itu dimasukkan ke dalam lubang itu dan ditutup dengan 2 buah ban. Dan di sini Najib ini tidak bisa memastikan apakah pada saat Najib itu membuang jasad Kenny di dalam lubang itu, Kenny sudah meninggal apa belum. Najib gak bisa memastikan. Jadi kemungkinan Kenny pada saat dimasukkan ke dalam lubang itu, Kenny ini masih hidup atau masih bernyawa. Karena itu udah pukul 4 pagi ya teman-teman, udah hampir subuh dan udah hampir terang. Jadi jasad Kenny itu dibiarin aja di situ. Najib ini pulang ke rumahnya, dan pada saat pulang ke rumahnya azan berkumandang dan Najib ini sempat untuk melakukan sholat subuh. Setelah itu 16 jam berlalu, pada 14 Juni malamnya Najib itu balik lagi ke lubang tempat dia buang jasadnya Kenny ini tadi. Sekaligus dia bawa 2 botol bensin dan kemudian jasadnya Kenny itu disiram bensin lalu dibakar. Dan yang lebih menyesalkan lagi, sebenarnya Kenny Ong ini memiliki beberapa peluang untuk diselamatkan dan untuk menyelamatkan diri. Tapi hal itu tidak terjadi hingga akhirnya Kenny Ong ini harus ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Jadi ada 3 peluang nih si Kenny Ong pada malam itu harusnya bisa diselamatkan. Yang pertama, pada saat Kenny Ong ini bertemu dengan kepolisian tadi, Kenny Ong udah memberikan isyarat-isyarat kode-kode kepada kepolisian tadi, kepada polisinya tadi. Tapi polisinya tidak berhasil mengejar mobil Kenny Ong tadi. Dan yang kedua, ada seorang perempuan yang bernama Aminah. Nah pada saat Aminah ini mau pulang, Aminah menjelaskan sekitar pukul 11:30 malam gitu. Dia berhenti di sebuah tempat gitu, dan di situ ada seorang laki-laki yang menemui Aminah untuk meminjam care jacknya. Dan Aminah sontak otomatis ngelihat ke arah mobil si laki-laki itu, dan dari dalam mobil ini Aminah melihat samar-samar seorang perempuan yang berusaha untuk minta tolong gitu. Tapi pada saat Aminah menanyakan itu, laki-laki itu langsung buru-buru balik lagi ke mobil dan otomatis langsung melaporkan itu ke pihak kepolisian. Tapi mungkin pada saat polisinya udah datang ke tempat itu, mobilnya udah pergi atau gimana, sehingga akhirnya Kenny Ong gagal diselamatkan. Dan kemudian yang ketiga, ada seorang laki-laki yang bernama Azizam. Azizam ini melewati sebuah mobil yang berwarna ungu tadi. Azizam itu melihat ke dalam bahwasanya ada seorang perempuan tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Dan pada saat Azizam ini mau menghampiri perempuan itu, lagi-lagi si Najib itu datang dan langsung membawa pergi mobil tersebut. Itu pukul 12:30. Dan setelah Azizamnya itu balik lagi ngelewatin tempat itu lagi, Azizam lagi-lagi ngelihat mobil yang terparkir itu tadi. Karena Azizam itu mulai curiga, mulai penasaran, Azizam menghampiri nih mobilnya tadi, dihampirinya, diintipnya ke dalam. Azizam udah gak ngeliat perempuan itu tadi, tapi mobilnya itu gak terkunci, dan Azizam melihat ada sling bag di dalam mobil tersebut. Jadi sama Azizam itu diambilnya si sling bag itu tadi, dan ada handphone di dalam sling bag itu tadi. Sama Azizamnya malah diambil nih teleponnya, yang diduga ini adalah teleponnya si Kenny Ong. Tuh ada 3 kesempatan yang harusnya ada orang yang bisa menolong Kenny Ong, tapi ya udah takdir berkata lain, dan juga sekarang si Najib ini sudah bisa ditemukan, dan Najib ini divonis hukuman mati dengan cara digantung. Hingga akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian, pada 11 September 2016 lalu, hari Jumat, Najib ini digantung pada pukul 6 pagi. Miris banget ya sebenarnya, Kenny ini diculik di tempat yang sebenarnya lumayan rame, lumayan aman, tapi orang jahat bisa aja melakukan hal jahat itu. Dan kemudian sebenarnya Kenny ini memiliki beberapa peluang untuk diselamatkan, tapi lagi-lagi Kenny tidak bisa diselamatkan. Jadi hal-hal kayak gini nih yang bikin aku interest banget sama kasus-kasus yang sebenarnya mengajarkan kita bahwasanya kejahatan itu benar-benar ada di sekeliling kita, dan orang-orang jahat itu ada di deket-deket kita, bahkan tanpa kita sadarin.
Dan ada satu lagi nih informasi yang hampir ketinggalan. Kenny Ong ini memiliki sabuk hitam taekwondo yang artinya dia itu memiliki tingkatan tertinggi dalam ilmu bela diri taekwondo. Tapi itu semua nggak berarti kita tuh bisa terbebas dari hal-hal jahat seperti itu, karena orang jahat tuh pasti sudah menyiapkan, udah memiliki persiapan yang lebih matang daripada kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada fakta-fakta yang gak aku sampaikan di video ini tentang kejadian Kenny Ong ini, kalian bisa share di kolom komentar. Dan terima kasih kalian sudah nonton videoku sampai selesai. Klik like-nya buat kalian yang suka sama video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe. Kalian bisa nih share di kolom komentar video apa sih yang seru buat aku bahas di video selanjutnya. Dan untuk kritikan dan saran, kalian bisa share di kolom komentar ataupun DM aku di Instagram di sini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.